Halo, balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita masuk ke subbab yang ketiga atau yang terakhir. Kita akan ngomongin tentang bagaimana melakukan forecasting terkait dengan konsumen demand atau permintaan konsumen. Tapi ingat, kita akan fokusnya ke dalam perhitungan keuangannya. Karena kita apa? Financial Essential for Small Business, ngomongin keuangan. Nah, pertama di sini saya ambil contoh karena apa? Keuangan tanpa contoh biasanya akan blundek. Nah, kita ambil contoh. Di sini saya sudah melakukan forecasting terkait dengan konsumen yang akan beli di produk saya. Saya kasarannya saya punya bakery nih. Nah, saya mau estimasi berapa jumlah yang akan membeli produknya, membeli produk saya. Dari mana? Saya melakukan survei lapangan. Ternyata asumsi saya seperti ini. Pada bulan pertama, saya berasumsi bahwa akan ada 500 konsumen yang membeli produk saya. Di bulan kedua akan naik 50 konsumen, di bulan ketiga akan naik 50 lagi. Jadi, bulan pertama 500, bulan kedua 550, bulan ketiga 600. Apakah itu make sense? Balik lagi tergantung pada hasil survei kalian. Di sini kita ambil angka yang gampang saja, biar teman-teman lebih paham mengenai bagaimana perhitungannya. Nah, dari sana saya melihat bahwa ada beberapa hal yang saya kasarannya saya dapatkan. Nah, di sini ketika saya memulai bisnis itu, saya punya uang cash nih sebagai uang jaga-jaga saya, cash on hand saya. Jadi ketika kita memulai bisnis kan ada yang namanya uang jaga-jaga. Nah, uang jaga-jaga saya di sini ada 10 juta. Sedangkan untuk fixed cost saya tiap bulannya sama nih kayak yang sebelumnya, 17 juta. Jadi tadi udah ada data jumlah konsumen kita berapa, habis itu uang jaga-jaga kita berapa, habis itu fixed cost kita berapa. Terus nih, dari sini kita melihat kira-kira satu konsumen habis berapa. Nah, di sini balik lagi berdasarkan observasi saya. Saya ambil contoh, bulan pertama 40 ribu, bulan kedua 45 ribu, dan bulan ketiga 50 ribu. Yang artinya setiap bulan konsumen tuh makin lama makin naik. Itu kan harapan kita. Balik lagi ini berdasarkan observasi kita, gitu. Nah, untuk variable cost kita melihat nih dari semua variable cost yang ada, dari sekian banyak, misalnya dari bahan baku, terus direct labor atau packaging atau apapun itu, ternyata setiap bulannya mengalami peningkatan. Bulan pertama 10.000, bulan kedua 12.000, dan bulan ketiga 14.000. Nah, ini balik lagi tergantung perhitungan kita. Makanya penting banget untuk tahu berapa fixed cost kita, berapa variable cost kita. Di list dulu kira-kira fixed costnya apa, variable costnya apa. Nah, dari sana data apa? Data terkait dengan berapa jumlah konsumen kita, terus rata-rata per bulannya, rata-rata satu konsumen habis berapa, habis itu fixed costnya berapa, cash on handnya berapa, habis itu variable costnya berapa. Nah, ini kita bisa mendapatkan yang namanya berapa jumlah cash inflow dan cash outflow. Apa itu cash inflow? Cash inflow adalah bisa dikatakan sebagai arus kas masuk, sedangkan cash outflow adalah arus kas keluar. Jadi arus kas masuk adalah semua pendapatan atau semua aktivitas yang akan menjadi keuangan kita akan masuk. Sedangkan keluar berarti semua aktivitas yang akan membuat kita pengeluaran kita keluar, kasarannya gitu. Cash on hand simpelnya adalah keuangan atau uang jaga-jaga kita. Nah, dari sana kita buat nih. Yang pertama, cash on hand ini akan menjadi starting cash kita atau dana awal kita. Dana awal kita ini di sini tadi kan contohnya adalah 10 juta. Tinggal kita masukkan 10 juta. Lalu, bulan pertama revenue-nya bisa dapat 20 juta dari mana? Ingat, tadi nih, satu orang itu rata-rata akan menghabiskan sekitar 40 ribu. Terus jumlah konsumen kita tadi kita asumsikan bahwa bulan pertama adalah 500. Berarti 40 ribu dikalikan dengan 500, ketemunya 20 juta. Variable cost-nya dari mana? Variable cost tadi contohnya ada, bulan pertama variable cost-nya adalah 10.000, di mana ada konsumen kita totalnya 500. Berarti 10.000 dikalikan dengan 500. Fixed cost-nya tetap 17 juta. Jadi
10 juta ditambah dengan 20 juta dikurangi dengan 5 juta kurangi 17 juta ketemunya 8 juta. Nah, 8 juta ini naik lagi nih menjadi starting cash untuk bulan kedua, yang artinya sisa uang kita di bulan pertama itu menjadi uang kita pegangan di bulan selanjutnya. Nah, terus kayak gitu, kayak revenue-nya nih 24 juta 750 dapat dari mana? Tadi kan ternyata peningkatan demand terkait dengan konsumen kita naik 50, yang awalnya 500 jadi 550. Terus rata-ratanya dari 40.000 jadi 45.000. Ya udah, 550 dikalikan dengan 45.000 ketemunya 24 juta 750. Variabel cost sama, berarti yang tadinya dari 10.000 tiba-tiba naik jadi 12.000, berarti 12.000 dikalikan dengan berapa? 550 konsumen, ketemunya 6.600. Ketemunya lagi fixed cost-nya 17 juta. Nah, akhirnya kas akhirnya adalah 9.150. Naik lagi menjadi bulan selanjutnya. Nah, terkait dengan forecasting cash flow ini adalah seperti ini. Jadi kita tahu dulu berapa starting cash-nya, revenue-nya kita berapa, variable cost-nya kita berapa, fixed cost-nya kita berapa. Baru ketemu endingnya berapa kas akhir, jadi itu kas awal di bulan berikutnya. Nah, memang akan sedikit membingungkan nih untuk terkait dengan forecasting cash flow, karena mungkin teman-teman belum ada gambaran secara nyata, ini buat apa sih, ini gambarannya apa sih. Nah, karena kalau kita tahu terkait dengan forecasting lebih baik lagi, terkait dengan berapa pendapatan kita, berapa pengeluaran kita, nanti kita akan tahu apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita tentukan, strategi-strategi apa saja, bagaimana terkait dengan pemasaran, bagaimana untuk mengurangi fixed cost-nya atau variable cost-nya itu. Jadi sangat penting sekali teman-teman ketika memulai bisnis untuk tahu kira-kira forecasting terkait dengan cash flow-nya seperti apa, biar tahu berapa arus kas masuk kalian dan berapa arus kas keluar kalian gitu. Oke, sampai di sini untuk bab kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tanyakan langsung. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.